Duh, ampun bos. Siapa nih yang belakangan selalu resah gegara banyak barang gak kepake di rumah pada numpuk? Mana ukurannya gede-gede bos, bikin bingung mau dibuang kemana? Karena udah lama kali ya dan nggak kepake juga, ada yang rusak. Di antaranya mesin cuci, kipas angin udah patah ya. Sama lemari, koper juga dari tahun 2013 udah nggak kepake kan. Nah, daripada bingung ngatasin masalah sejuta umat ini sendirian, mending sini deh. Tim Cuan kenalin sama pasukan jemput sampah yang udah jadi langganan warga Plus 62. Mari merapat, kita lihat proses kerjanya. Sekalian kita kulik aja bisnisnya. Kuy bos. Halo bos, bukan sekedar sampah nih yang kami kelola. Mau tahu nggak seberapa cuannya bisnis yang kami jalani? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. For your info nih bos, beban sampah harian di kota Jakarta menurut data KLHK bisa mencapai 8.520 ton per hari. Banyak banget kan bos? Makanya begitu Mas Hani buka jasa ini dan promo kencang di mana-mana, orderannya nggak berhenti masuk loh. Sampah yang sudah tidak berguna bisa menjadi emas di tangan Mas Hani. Tapi Mas, ngurusin sampah sebanyak ini pasti nggak gampang dong. Pasti ada aja ya kesulitannya. Pada akhirnya ya dipelajari satu persatu sih gitu. Jadi memang harus setiap sampah tuh harus benar-benar punya treatmentnya sendiri-sendiri untuk cara mengolahnya gitu. Dan emang sulit, Mbak. Jadi memang banyak, jadi tipenya tuh jenisnya banyak gitu ya. Ini harus prosesnya seperti apa. Tuh bos, ujung-ujungnya tetap dari kita yang menyortir sebelum dibuang. Sampah wajib dipilah-pilih berdasarkan kategori, jadi memudahkan untuk diproses selanjutnya. Ini juga yang membedakan jasa buangin dengan kang sampah biasa. Kerennya nih, semua jenis sampah bisa diangkut bos. Mau buang barang tidak terpakai, puing, furniture, baju tak terpakai, mainan anak sampai barang elektronik, gas. Oh iya bos, nggak semua sampah bisa dibuang sembarangan ya. Ada yang bisa didaur ulang dan ada juga yang tidak bisa. Malah bisa mencemari lingkungan kalau kita buang sembarangan. Nah, setelah masuk workshop, tugasnya Mas Hanilah yang akan menyulap sampah-sampah tersebut menjadi barang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Cakep. Nah, sampah itu belum tentu tidak ada manfaatnya buat orang lain atau tidak bisa dikelola kembali. Nah, kita memanfaatkan dibuangin itu benar-benar memaksimalkan kondisinya supaya sampah itu tidak berakhir sia-sia. Apalagi kalau ketemunya harta karun kayak begini, barang-barang antik yang jarang ditemuin di mana-mana, bos. Wedew, oke punya nih. Kita juga kaget adalah grand piano ya, grand piano yang klasik dan itu berat banget gitu ya. Dan itu sampai mereka tuh terima kasih banget sama kita gitu, karena emang berat sekali tuh. Cakep nih, ketemu masalah nggak malah bikin mentok. Tapi sebaliknya jadi muncul ide bisnis layanan jemput sampah yang emang gak ada matinya bos. Dengan modal awal di bawah 10 juta, Mas Hani langsung gercep buat mulai usahanya. Simsalabim abrakadabra, balik berkali-kali lipat cuma dalam 2 bulan aja. Gokil. Sebenarnya ke awalnya itu saya nggak pernah ngurusin soal sampah, tapi di-trigger dari waktu pandemi. Di pandemi itu, ketika pandemi datang 2019 ya, nah itu tukang sampah nggak ada yang datang. Nah, kita juga ada di rumah dan kebetulan memang saya tadinya nggak pernah ngurusin sampah jadi ngurusin sampah. Nah, di situ tahu bahwa kebetulan sampah di tempat saya itu tidak dikoordinasi oleh lingkungan. Emang ya, jeli melihat peluang terus kreatif mengemasnya dalam bentuk penawaran jadi kunci utama bisnis yang sukses bos. Sampai sekarang barisan pelanggannya makin panjang, rame lancar padat merayap bos. Merambah ke seluruh Pulau Jawa hingga keluar Pulau Jawa. Wih, jelajah Nusantara mengurusi sampah. Soal harga, kalem bos. Harganya masih masuk akal banget demi damainya hidup kita. Dan rumah pun jadi lebih bersih bos.
Semuanya disesuaikan sama volume sampah dan jumlah armada yang digunakan. Paling murah, start di angka 10 ribuan aja. Jadi nggak ragu buang sampahnya nih, udah bisa dihitung di awal. Pantas aja pelanggan pada puas. Sekarang rumah mereka terbebas dari sampah dan barang nggak terpakai. Konsumen yang puas dengan layanan jasa ini yang jadi ujung tombak promosi paling sakti. Relasi dan teman-teman Mbak Maria yang dengar cerita sukses perang melawan sampah ini pasti bakal pengen juga make jasa Mas Hani dan tim. Ya nggak sih? Ya iyalah, masa enggak? So, karena pelanggan yang puas, cuan pun bakal ngalir deras. Dan pundi cuan pun ngembang ganas. Mengenai pendapatan sendiri itu bervariasi antara 15-30 untuk penjemputan dan pengelolaannya. Sedangkan bisa juga kita manfaatkan lagi barang-barangnya, mungkin kita jual spare partnya atau kita kelola lagi, kita upselling lagi. Piye bos, ngeri kan cuannya? Anti goyah nih bisnis bos. Selama masih ada sampah di hidup kita, cuan jasa pengelola sampah kayak Mas Hani akan datang di sepanjang hari. Definisi bisnis never die nih. Cakep-cakep mas, bisnis lancar, langganan senang, plus rajin bersedekah. Yang namanya cuan kan gak melulu uang ya bos. Punya bisnis yang bisa bantu orang lain dan dijalankan dengan jujur, itu juga bagian dari cuan. Setuju nggak? Harus setuju dong. Nah bos, dalam berbisnis, yang pertama kalian harus mengenali apa yang dibutuhkan customer Anda. Yang kedua, Anda passion, tekun untuk mengerjakannya. Yang ketiga, Anda harus berani untuk memulai hal tersebut. Yang keempat, yang penting, cuan bos.